Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan tarbiyah, bulan penyucian jiwa, dan bulan peningkatan takwa. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam ibadah dan dalam menjaga amanah kehidupan. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, dalam program Mutiara Ramadan kali ini bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Senang sekali bisa menjumpai semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tema yang akan saya sampaikan adalah tentang takwa dan lingkungan, refleksi ekoteologi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrobi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang adab makan, tetapi juga prinsip hidup, keseimbangan, dan tanggung jawab. Ramadan mengajarkan kita tentang takwa. Takwa bukan hanya takut kepada Allah, tetapi kesadaran penuh bahwa setiap perbuatan kita dilihat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Biasanya kita memahami takwa dalam konteks ibadah pribadi, sholat, zakat, puasa. Namun hari ini mari kita renungkan satu dimensi penting, yaitu takwa terhadap lingkungan. Dalam Al-Quran Allah menyebut manusia sebagai khalifah fil ardh, pemimpin dan pengelola bumi. Bumi ini bukan milik kita sepenuhnya, ia adalah amanah. Dalam perspektif ekoteologi, alam bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan ciptaan Allah yang juga bertasbih kepadanya. Gunung, laut, pepohonan, hewan, semuanya adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepaduan lingkungan. Dalam banyak riwayat, beliau melarang pemborosan air, bahkan ketika kita berwudu di sungai yang mengalir. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan konservasi bahkan dalam ibadah. Hadirin sekalian, pendengar yang dirahmati Allah, Ramadan adalah madrasah pengendalian diri. Kita menahan lapar dan haus bukan karena tidak ada makanan, tetapi karena taat kepada Allah. Ini melatih kita untuk tidak rakus dan tidak berlebihan. Ironisnya, di bulan Ramadan justru sering terjadi pemborosan makanan, sampah plastik meningkat, dan konsumsi melonjak tajam. Padahal ruh Ramadan adalah kesederhanaan. Takwa ekologis berarti kita sadar bahwa merusak lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Ketika hutan ditebang sembarangan, sungai dicemari, sampah dibuang tanpa tanggung jawab, itu bukan sekedar masalah sosial, tetapi juga masalah spiritual. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ayat ini sangat relevan dengan krisis saat ini seperti iklim banjir, kekeringan, dan berbagai bencana yang banyak kita saksikan hari ini. Maka bagaimana refleksi ekoteologi Ramadan yang bisa kita amalkan? Pertama, mengurangi pemborosan. Ambil makanan secukupnya saat berbuka, gunakan air dan listrik dengan bijak. Yang kedua, mengurangi sampah, terutama plastik sekali pakai. Bawa botol minum sendiri, gunakan wadah yang dapat dipakai ulang. Selanjutnya yang ketiga, menanam dan merawat kehidupan. Menanam pohon adalah sedekah jariah. Keempat,
ajarkan anak-anak bahwa membuang sampah sembarangan bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga melukai amanah Allah. Mengenai sodakoh jariyah tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidaklah seorang muslim itu menanam pohon lalu dimakan oleh manusia atau hewan kecuali menjadi pahala sedekah baginya. Hadirin pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Ramadan adalah momentum kembali kepada fitrah. Fitrah manusia adalah selaras dengan alam, bukan merusaknya. Jika puasa membentuk hati yang bersih, maka hati yang bersih akan melahirkan perilaku yang peduli. Mari kita jadikan Ramadan bukan hanya sebagai ritual tahunan, tetapi juga sebagai titik balik kesadaran ekologis bahwa takwa sejati bukan hanya terlihat di atas sajadah, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan bumi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang menjaga amanah, dan yang mampu mewariskan bumi yang lebih baik pada generasi mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.